salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini, tetapi sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian buat kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang penuh semangat. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat berkat, rahmat, anugerah, kesehatan, bahkan kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini. Ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik pagi hari ini, dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah ini. Karena kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan turun tangan memberkati setiap kami. Bahkan di dalam ibadah ini ya Tuhan, biarlah yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, sungguh baik Tuhan Yesus. Sungguh percaya kasih-Mu menerangi setiap langkah kami. Tiada berkesudahan kasih-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Segenap hati kami percaya Engkau Yesus penolong yang setia. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat kedua tanganmu, dengan segenap hati kita nyatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sungguh lebih tahu Tuhan, lebih dalam dari apa yang kami ketahui. Pulihkan hidupku, ku berserah. Kami terus mau berserah kepada-Mu. Hanya Yesus, Kau penolong kami ya Tuhan. Penolong yang setia. Mari angkat hatimu dan nyatakan, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang. Haleluya. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, lebih sungguh lagi nyatakan, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
aman bersamamu. Kau lebih dari harta, sebongkahlah segalanya demi dari harta. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia Tuhan. You
hadirat-Mu Tuhan kami tenang Tuhan Yesus. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan kami mau berserah Tuhan Yesus. Sebab hadirat-Mu ada surga di dalam hati kami Tuhan Yesus. Let us see your presence, O Lord. Your presence is heaven to me. Singing, your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence. To me, your presence, your presence is heaven to me. Call his name Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence, kasih Tuhan, dan kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Yang siap bersorak-sorak, sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Siapa puji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, lihat kanan kirinya. Berikan tos silang tangan aja lihat. Oke, haleluya. Hey. Bagi Yesus bersumber sukacita kita, amin. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari mereka. Seluruh bumi tinggikan nama, mari kita nyatakan. Buat kamu ajaib dan berharga.
surga bumi bersorak. Kota iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Biarlah kebenaran kita kebenarannya pegang. Kalimat sekarang Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sempurna. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sempurna. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kami percaya kaulah kebenaran kami. Kebenarannya pegang sampai keyakinanku Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa, haleluya, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau menjadi alasan setiap kami untuk terus hidup Tuhan, untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Karena kami sungguh percaya Kau ada bersama kami, bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kau ada bersama setiap kami, Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, nyatakan sungguh hati, haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Mari dalam hati kita bersenang untuk pagi hari kita akan menyambut firman Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, kami lewati semua kenanganmu yang Yesus teguhkan hatiku.
bersyukur Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami buka telinga kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu kami siap mendengarkan setiap isi pesan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarkan setiap kami meneduhkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam miracle. Salam keajaiban. Puji nama Tuhan, kita masuk di minggu keempat di bulan Mei 2021, ya, hal yang luar biasa, hal yang baik dan hal yang sangat menyenangkan bagi saya dan saudara kalau dipertemukan di bait Tuhan, di rumah Tuhan, kita sama-sama menyembah. Tema bulan ini berbicara renewal of love, menyangkut perubahan dalam pertambahan, maksud saya dalam kasih. Nggak gampang ya, karena setiap orang punya ciri khas tersendiri untuk mengekspresikan rasa cinta, rasa kasih terhadap orang lain, terlebih terhadap Tuhan. Saudara, perlu diketahui bahwa banyak hal yang membuat seseorang merasa tidak memiliki kasih karena faktor-faktor yang mungkin dalam keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Tapi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana respon Petrus ketika Yesus mempertanyakan pertanyaan yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, di saat itu juga dia mempertanyakan satu pertanyaan kepada Petrus. Namun sebelum itu kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan di Filipi 1 ayat yang ke-9, saudara. Berkata demikian, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, garis bawahi kata melimpah, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, ya. Dan inilah doaku, semoga, ada kata semoga, berarti ada harapan di sini, ya. Kasih saya dan saudara semakin melimpah, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk orang yang kita kenal, tetapi firman Tuhan mengajarkan siapapun yang ada di linknya kita kasihi dengan kesungguhan hati. Karena ada dua hukum yang mendasar dalam kekristenan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Ini harus kita tangkap betul-betul. Bagaimana kita harus bertambah dalam keimanan, dalam kasih terutama. Ada hal yang harus kita lihat. Di sini ada dikatakan melimpah. Sesuatu yang melimpah pasti sudah meluber, ya kan, susah ditampung lagi saking melimpah ruangnya, ya. Nah, di sini dikatakan dalam pengetahuan. Pengetahuan tentang apa, saudara? Pastinya tentang kebenaran firman Tuhan, tentang agape, kasih Allah terhadap kehidupan saya dan saudara. Nah, ketika Yesus, ya saya tadi di awal pembukaan saya bilang ada pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus, saudara. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin dengan santai Petrus jawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan. Sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Sekali lagi, penuh penekanan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin saat itu kalau saya bisa berimajinasi, Petrus langsung mungkin, Tuhan kok ngomong sampai 3 kali? Maksudnya apa ini? Ternyata Tuhan tidak hanya sekedar ingin mendengar bahwa kita mencintainya, kita mengasihinya, tetapi bagaimana kita begitu dalam mengasihi Tuhan, ya. Makanya ketika Petrus menyadari bahwa yang Tuhan mau, jawaban yang Tuhan mau adalah kesungguhan, kedalaman hati mengikuti Yesus, menyembah Tuhan, setia dengan dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, jawaban yang Yesus butuhkan bukan hanya sekedar mengasihi secara kebetulan, ya. Kita mah kalau lagi happy ya gampang aja bilang God is good all the time. Tapi belum tentu ketika keadaan kurang baik kita mengatakan hal yang sama, ya. Nah,
kita dangkal. Deeper in love with you, ya. Deeper in love with you. Kita mencintai Tuhan lebih dalam, bukan hanya segini, tapi harus bertambah. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah mempercayai Tuhan. Kalau kita lihat di PL saudara, di perjanjian lama ketika manusia jatuh dalam dosa, kalau Tuhan melihat dari sisi negatifnya manusia, mungkin Tuhan gak akan rela mati di kayu salib. Tapi karena Tuhan melihat sisi keistimewaan dari saya dan saudara, maka Tuhan melakukan hal yang di luar dugaan. Dia rela mati buat saya dan saudara. Nah, di hari-hari ini saudara, kasih itu bukan makin bertambah, khususnya bagi manusia. Kita dengar dari media sosial, dari televisi, dari internet, semuanya berbicara dan mengupas kriminal dan sebagainya, ya. Melainkan makin merosot. Karena sudah tidak ada kegairahan dalam kebersamaan untuk membangun sebuah atau sesuatu yang baik, ya. Ada firman Tuhan juga mengatakan begini, saudara. Di hari-hari ini banyak orang mencintai dirinya sendiri dan menimbulkan sikap apatis. Saya pernah menulis satu statement ini di salah satu tulisan saya. Pertambahkan kasihmu, bukan apatismu. Karena sekarang kalau ada kecelakaan dan sebagainya, jangankan mau ditolong, tapi langsung ambil handphone, rekam, langsung masuk sosmed, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kasih di dunia sekarang atau di zaman sekarang itu udah menipis, ya. Bukan hanya lapisan ozon yang menipis, ternyata kasih dalam diri saya dan saudara dan orang-orang di sekitar pun mulai menipis. Seberapa banyak saudara, ya, hal-hal yang demikian terjadi, ya, tanpa kita sadari, mungkin kita juga menjadi seorang pelaku, ya. Bulan 3 kemarin ada 2 anak Tuhan yang bercerita begini, saudara. Kak, aku hambar banget sama mama sama papa. Saya kaget, loh, kok bisa? Karena mereka sering bertengkar. Rasanya di rumah itu gimana gitu. Dia cerita panjang lebar, saudara, dan saya cuma bilang kita doa yuk. Setelah dia cerita panjang lebar, kita doa lewat vicall, ya, karena memang waktu itu tidak bisa bertatap muka, ya. Dan satu lagi bilang gini, Kak, kenapa aku terlahir di keluarga yang kayak gini? Saya sampai terbelalak, loh kenapa? Nggak nyaman, Kak. Kenapa? Mama sama papa pilih kasih. Wow. Hal yang demikian saya cuma ajak doa dan sebagainya. Nah, saudara, ini terjadi. Ya, bukan hanya 1-2 kali saya mendapat pengakuan dari anak-anak youth atau anak-anak remaja, tetapi itu sering kali. Ini menyangkut tentang betapa kasih itu harus benar-benar kita harus bertambah, ya, dalam kehidupan kita. Kita buka di Filipi 2 ayat 3-4. Jangan sampai ada ini dalam diri saya dan saudara. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ini berbicara tentang saling menghargai, menghormati, membangun satu dengan yang lain, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya kepentingannya sendiri, memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau kasih itu bertambah dalam kehidupan saya dan saudara, saya percaya tidak akan ada yang namanya kepentingan pribadi atau egois dalam diri saya dan saudara. Justru semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan, semakin kita kenal Yesus kita sadar bahwa yang Tuhan mau adalah kerendahan hati, bukan tinggi hati. Ini yang perlu kita tanam dalam diri saya dan saudara, ya. Makanya dikatakan di sini bahwa tiap-tiap orang dan janganlah tiap-tiap orang hanya, ya, memperhatikan
sekedar kenal. Tetapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, berarti kita ada satu hubungan yang baik. Ya. Yudas 1 ayat 21 ini saya pernah sampaikan kepada anak-anak yuk 3-4 minggu lalu kalau tidak salah. Peliharalah dirimu. Nah, demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara, kasih itu dipelihara, ya. Jangan diabaikan. Nanti bisa kita kehilangan kasih satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudara, perlu diperhatikan bahwa pemeliharaan dalam keimanan, dalam kasih, dalam harapan itu nggak gampang memang. Saya percaya bahwa saudara pun pasti ngalami, ya, bukan hanya sekedar 1-2 kali, pasti sering. Nah, wujud dari pertambahan kasih adalah kemampuan mencari kebaikan dalam diri seseorang. Nah, ini untuk sesama kita, saudara. Karena ada 10 perintah Tuhan, ya kan? 5-nya untuk hubungan kita dengan Tuhan, 5-nya lagi untuk dengan sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Sujud sembah sampai dan seterusnya itu ada 5. Dan hubungan dan hukum yang kelima buat kita semua apa saudara? Saling di garis bawahi di sana adalah saling menghargai. Kalau saya bisa simpulkan, saling menghargai. Ya, ada di sana hubungan antara orang tua dan anak. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa wujud dari pertambahan kasih itu sendiri adalah kemampuan kita mencari kebaikan dalam diri orang lain. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Pagi hari ini ada 3 hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Untuk mencapai pertambahan kasih, hal yang harus kita lakukan adalah kita buka di Mazmur 112 ayat yang pertama. Berkata demikian, haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Kalau orang yang mengasihi, pribadi yang mengasihi Tuhan, dia gak akan mau mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita mencintai seseorang, kita tidak akan mengecewakan orang tersebut. Kita tidak akan membuat orang itu galau dan sebagainya, ya kan? Gini-gini juga pernah jatuh cinta, saudara, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan dengan setengah hati. Ini penting bagi saya dan saudara. Ya. Takut akan Tuhan berarti menghargai kehadiran Tuhan, menghargai pemberian Tuhan, menghargai apa yang Tuhan berikan buat saya dan saudara sampai detik ini. Dengan mentitik beratkan hidup untuk mengasihi tanpa alasan. Bukan hanya untuk sesama, tetapi lebih dari itu adalah mengasihi Tuhan. Ya. Karena memang kewajiban saya dan saudara adalah semakin dan harus semakin setiap hari mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Dan tidak akan membuat hati Tuhan kecewa yang saya katakan tadi, saudara. Dengan gaya hidup saya dan saudara. Ya. Yang kedua, mengasihi dengan tulus, bukan dengan ada maksud yang lainnya. Kita buka di Ulangan 11 ayat yang pertama. Ulangan yang ke-11 ayat yang pertama berkata demikian. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Di sana dikatakan kewajiban. Kewajiban saya dan saudara dan mempertambah diri. Kemarin iman, kemarinnya lagi harapan, dan sekarang kasih. Ini tidak bisa dipisahkan. Ketiga hal ini beriringan erat, saudara. Kenapa? Karena ini adalah poin. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan keimanan kita. Bagaimana kita mau bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan kalau iman kita lemah. Bagaimana kita beriman dengan kesungguhan. Bagaimana kita berpengharapan dan kesungguhan kalau kita nggak punya kasih. Ya, bisa jadi hasilnya nol. Tapi ketiga hal ini harus ada dalam diri saya dan saudara. Ya, iman, harap, dan kasih. Sekali lagi saya baca. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu.
Jadi saudara, ini keras memang. Kita masuk di perjanjian baru di PB di Lukas 10 ayat 27 bagian B berkata. Ini saya sudah bilang tadi perintah Tuhan ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Banyak apa? Artinya keseluruhan hidup saya dan saudara kita dituntut untuk mengasihi Tuhan. Ya. Yang kedua, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang? Enggak gampang. Saya pun sampai hari ini masih belajar. Sadar diri bahwa kita ini hanyalah debu, seperti yang Pak Gembala beberapa lalu katakan ya. Kewajiban kita ialah setia menyembah Tuhan dan setia dalam kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, supaya kasih itu semakin bertambah dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan kita haruslah akan mengasihi Tuhan Allahmu, bukan dengan kesetengahan hati, tapi dengan ketulusan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesetiaan yang mendalam. Amsal 2 ayat 1. Kita lihat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Sekali lagi, hai saudara-saudara dan saya, jikalau engkau menerima setiap firman yang kau dengar dan menyimpan perkataan itu di dalam lubuk hatimu, maka berbahagialah hidupmu. Ada kata menyimpan perintah dalam hati. Jadi firman Tuhan yang setiap kali kita dengar, saudara, jangan cuma masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, ya. Tapi simpan itu, tanam itu dalam hati saya, saudara. Menyimpan segalanya di hati, bukan persoalan yang disimpan di hati, bukan dendam yang disimpan dalam hati, bukan kenegatifan orang yang kita simpan dalam hati, tetapi dikatakan firman Allah yang harus tersimpan dalam hati. Ya. Kalau orang yang sedikit-sedikit tersinggung, pasti kita semua pernah tersinggung ya. Saya pun pernah, saudara, tersinggung. Sampai saya harus betul-betul memeras rasa daging supaya nggak tersinggung. Sampai detik ini pun masih belajar. Nah, di sini menyimpan segalanya di hati. Apa yang disimpan? Firman Tuhan. Makanya di Amsal tadi berkata bahwa dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ya. Saudara, memiliki kasih yang terus bertambah, ya, bukan berubah. Karena mengasihi Allah dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati seperti saya katakan tadi ya. Ingat bahwa kehidupan saya dan saudara bernilai loh di mata Tuhan. Jadi kita harus tiap pagi kan kita baca firman tuh, bersyukur loh. Tiap pagi Pak Gembala share firman, itu salah satu menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Oh, ayat ini berbicara ini hari ini. Jadi itu simpan dalam hati. Ya. Definisi pembaharuan kasih yang sesungguhnya ialah menerima segala keterbatasan dengan cara saling memahami dan menghargai tanpa harus terpengaruh oleh sisi keterbatasan itu sendiri. Kalau Tuhan melihat keterbatasan manusia, saudara, sekali lagi saya katakan, kita nggak akan ada berkumpul di tempat ini. Tapi Tuhan melihat keistimewaan saya dan saudara. Maka dari itu dia berani mati, dia berani berkorban, karena dia mengasihi. Kalau Tuhan punya kasih yang 100% buat saya dan saudara, mari kita pun harus melakukan yang sama. Meskipun nggak mudah, tapi saya percaya bahwa setiap kita memiliki kesempatan untuk mempertambah kapasitas kasih kita sama Tuhan. Ada 3 hal pagi hari ini yang saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama, kasih yang besar, great love. Ya. Yang kedua, mengasihi dengan tulus. Yang ketiga, kesetiaan yang mendalam. Kalau kita memahami ini semua, maka kasih itu akan terus bertambah dalam kehidupan saya dan saudara. Bersyukur kalau pagi hari ini kita mendapat kesempatan yang baik untuk sama-sama mendengar dan menerima makanan rohani di pagi hari ini. God bless.
saya ajak kita semua bangkit berdiri. Tidak ada kasih selain kasih Tuhan yang sempurna. Semua dalam perkenanan Tuhan. Memiliki kasih yang utuh buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Biarkan pagi hari ini saya dan saudara, mari kita sama-sama untuk terus mempertambah kasih kita buat Tuhan. Kalau hubungan saya dan saudara dengan Tuhan baik, saya percaya bahwa hubungan kita dengan sesama pun akan baik. Karena kita memegang firman Tuhan yang tersimpan dalam hati saya dan saudara. Kasih yang besar itu Tuhan nyatakan, dan itu pun akan menjadi kewajiban saya dan saudara untuk memegang teguh. Kasih yang tanpa batas buat Tuhan. Apakah hari-hari ini kita mempertambah kasih kita buat Tuhan dan buat sesama? Jika itu belum, minta sama Tuhan untuk kita mampu, agar kita kuat bertahan di poros firman-Nya Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu,
ku rindu memujimu, menyapamu selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari semua hamba Tuhan sembah untuk kita, nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengasihimu Tuhan, kami menyembah. Kasih Tuhan yang ada pada kami, yang tersimpan dalam hidup kami, kami mampu menyatakan kasih kepada orang lain. Kami mengasihi semua yang ada dalam keluarga kami, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua, bahkan tetangga kiri kanan kami. Biar kasih yang tersimpan dalam hidup kami, maka kami bisa menyatakan kasih kepada orang-orang yang Allah izinkan. Kami kenal satu sama lain. Haleluya. Saudara-saudara kami yang seiman, bahkan kami bisa menyatakan siapa yang belum mengenal Tuhan dan melihat kasih sejati, melihat terang ilahi, nyatakanlah ya Tuhan dalam hidup kami, mampu menyatakan kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat firman Dia Tuhan yang terus mengingatkan akan kami bahwa hakikat kesenangan adalah kami harus mengasihi. Kami lebih menambah kasih kepada Tuhan, kepada sesama kami. Berkat firman Tuhan tertanam, tersimpan dalam hidup kami. Kami pulang diberkati Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan Allah yang semakin memperlengkapi kami, Roh Kudus semakin memperkuat dalam hidup kami, sehingga kami menjalani kasih itu dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Berkati hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, tambahkan hikmat Tuhan dan kehidupan selanjutnya dalam penyertaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur berkat-berkat yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan siap berikan persembahan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan.
Saudara, kita sudah kerjakan 9 hari ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. Malam ini adalah malam terakhir, hari yang ke-10. Seperti murid-murid Tuhan kerjakan, mereka menanti-nanti Tuhan, tetapi kita tidak menanti Tuhan. Sekarang ini kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Kalau ketika itu mereka dijamah, diberkati, dilipat gandakan, maka kiranya berkat yang sama bahkan lebih terjadi di gereja ini kepada kita semua. Bahkan saudara anggota dari gereja yang lain pun bisa berdatangan ke tempat ini. Pada 9 hari ini mereka menikmati penyembahan. Kami mengundang saudara di hari terakhir 10 hari pencurahan Roh Kudus, nanti malam jam 7, dan kita akan kerjakan bersama-sama. Kesempatan ini ada Pendeta Yosua Selamat atas kelahiran putrinya yang ketiga. Namanya saya ingat, Felicia Kalista. Tuhan berkati, dan salam buat Ibu Lena, semakin baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan saudara? Apakah ada? Semua setia-setia mari bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mengakhiri ibadah pertama ini dengan penuh rasa syukur kehadapan Tuhan. Kita pujikan, hidupku menggenapi firman, pulang dengan penuh sukacita firman Allah dalam hidup kita, dan genapi firman Allah dalam tingkah laku, perbuatan, pikiran kita semua, sehingga kita menjadi berkat. Keajaiban terjadi ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, dari bukti kebenaran hidupku Tuhan. Terus kami firman Allah, menjalankan firman Tuhan. Haleluya. Ada
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam menjadi bukti kebesaranku. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaranku. Bersama Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaranku. Dengan iman Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaranku. Sebelum meninggalkan gereja yang kita cintai, silakan berdoa apa yang menjadi kerinduan saudara. Nyatakan, serukan ke hadapan Tuhan. Yang bersyukur ke hadapan Tuhan, Engkau mendengar seruan doa dari umat. Yang bersyukur Roh Kudus, Tuhan Allah menyertai memberkati kami dalam ibadah ini. Allah Immanuel menyertai dalam perjalanan pulang, beraktivitas kegiatan yang lainnya. Dalam penyertaan Tuhan, berkat ilahi tercurah atas kami semua. Tengadahkan tangan saudara. Pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau lakukan, kau kerjakan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua.